Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news. Baru saja Selangor gagal memanfaatkan untuk mendapatkan 3 mata, sehingga poinnya untuk terus memepet Johor Darul Takzim ya. Tapi walaupun memang imbang, ini Selangor sementara berada di puncak klasemen ya dengan 7 mata ya. Tapi kenapa ini? Kenapa tim-tim yang awalnya cukup meyakinkan mulai kehilangan poin ya? Kemarin ada Kedah, hari ini Selangor ya. Walaupun Selangor lebih baik nasibnya daripada Kedah Darul Aman yang harus kalah di kandang. Nah, ini Selangor yang bermain di Stadium MBPJ. Aku sebenarnya tak tengok, tapi aku tadi coba ada yang live di YouTube yang ilegal itu, aku coba lihat golnya dan sempat ketinggalan dan akhirnya menyamakan kedudukan, dan ada beberapa juga insiden ya. Ini sayang sekali, maksudnya aku lihat sekarang momentum para penyokong untuk hadir di stadium itu udah mulai meningkat dibandingkan musim lepas ya. Kalau kita tengok kemarin ketika Kedah kalah, itu juga banyak yang hadir di stadium. Rata-rataannya pun dari awal dan kedua itu cukup banyak ya. Dan Selangor juga sama ya, aku tengok banyak sekali penyokong dari Selangor yang hadir dari Stadium MBPJ dan cukup penuh, dipenuhi lautan merah ya, dan harusnya itu boleh dimanfaatkan dengan baik oleh Selangor ya. Tapi nampaknya dengan strategi bertahan dari Sri Pahang ini cukup berhasil ya. Sri Pahang pun dengan mencuri 1 mata cukup baik ya di peringkat klasemen dengan 5 mata, berarti tetap di posisi kalau tak salah 5 ya, ataupun 6 lah ya, 5 berarti. Nah, itu cukup baik yang dipertontonkan oleh Sri Pahang karena ini statusnya juga away. Yang menarik kan gol dari Sri Pahang ini dicetak melalui gara-gara memang ada momentum kesalahan ya dari pemain belakang Selangor, yaitu Sarlun Nazem yang memang ada sedikit kayak sentuhan gitu, sehingga akhirnya diberikan penalti. Dan penalti ini sebenarnya berhasil ditepis ya. Sepakan dari Stefano Brundo ini sempat ditepis oleh Hairul Azan ya. Tetapi bola pantulannya itu masih boleh diselesaikan dan akhirnya menjadi jaringan 1-0 di babak kedua. Dan yang cukup parah adalah kondisi Stadion MBPJ yang memang ketika hujannya terus-menerus deras itu banjir. Dan menurut aku juga sebenarnya layak nggak layak itu tetap dilanjutkan, karena memang bola sudah terlihat tak boleh jalan. Kalau bola itu di tanah itu di padang tak boleh jalan, bola harus lambung ya. Jadi sangat sukar, sangat terganggu kedua tim untuk menjalankan perlawanan dengan normal selepas hujan yang terus-menerus dan memang banjir ya. Menurut aku memang kondisinya itu kurang baik lah untuk memainkan permainan bola sepak dengan strategi yang diinginkan gitu. Dan terlepas dari pertahanan yang dibuat oleh Sri Pahang ya, dan momentum itu akhirnya datang ketika umpan dari Grusko dari Selangor itu kemudian di heading oleh Kapten Brandon Gar sehingga kedudukan 1-1. Dan selepas itu ada sedikit insiden ya, karena memang Selangor ini mau untuk menambah jaringan lagi, Sri Pahang ingin menahan ataupun mendelay momentum, dan akhirnya skor berkesudahan dengan 1-1. Nah, sekali lagi ya, jadi Kedah sudah kehilangan mata kemarin ya, tak 1 mata pun. Selangor malam ini pun gagal memanfaatkan momentum yang sebenarnya dengan 2 start yang amat baik, ditambah ini momentum bermain di kandang itu gagal dimanfaatkan oleh Tan Chen Ho ya. Tapi paling enggak nasibnya lebih baik daripada Kedah karena masih boleh mendapatkan 1 mata. Itu pun berkat headingan ataupun sundulan dari Brandon Gan. Nah, ini menarik ya. Jadi Sri Pahang 5 poin, Selangor 7 mata, kemudian Kedah masih 6 mata. Sabah ini ada kesempatan nih. Sabah, apakah Sabah juga bernasib sama ya? Tapi aku harap Sabah tidak mengalami nasib macam Kedah ataupun Selangor, boleh mendapatkan 3 mata esok yang akan bermain di Stadium Negeri Kucing City FC ya. Kita akan tengok ya derby Borneo itu ya. Bagaimana Sabah, apakah boleh mengekalkan 3 mata ya walaupun away, sehingga 9 mata kalaupun nanti
kalaupun nanti JDT besok itu menang, berarti poinnya sama. Jadi tinggal lihat selisih gol siapa yang akan berada di papan atas. Yang jelas momentumnya untuk masing-masing klub ini, khususnya yang berada di papan atas, menurutku sudah ada ya dari dukungan supporter ya. Atmosfernya udah mulai kebangun lagi nih bola sepak Malaysia ya. Negeri Sembilan pun aku yakin besok ketika melawan JDT banyak penyokong yang hadir ya. Begitu juga di Stadium Kuching City FC ya, ketika akan melawan tamunya Sabah pasti akan banyak penyokong yang hadir di stadium tersebut. Walaupun memang hari Isnin ya besok ya. Jadi memang nggak tahu, nggak seramai mungkin hari ini, tapi kemungkinan boleh lah. Nah, Terengganu nanti akan bermain jam 8 waktu Indonesia, jam 9 waktu Malaysia. Kita tengok apakah Terengganu akan mendapatkan 3 mata pertama kalinya ya. Tapi yang menarik itu ya, Selangor sayang sekali gagal memanfaatkan momentum. Dan ya kita tunggu saja ya, semoga ini tidak mempengaruhi performa Selangor selanjutnya sehingga boleh berkompet terus sampai akhir. Begitu juga Kedah ya, untuk segera evaluasi dan boleh konsisten lah untuk mendapatkan poin. Begitu juga Sabah ya, sebelum nanti akhirnya bertemu masing-masing klub itu, paling enggak kalau lawan yang lain konsisten lah mendapatkan 3 mata agar persaingannya itu ramai. Nah, kalau untuk JDT ya, walaupun besok akan away ke Negeri Sembilan ya, menurut aku ya tetap akan mendapatkan 3 mata. Nah, seperti itu. Nah, menurut korang seperti apa ya untuk hasil Selangor melawan Sri Pahang ya? Apakah ya memang pantas Selangor mendapatkan hasil tersebut? Tapi ya sekali lagi ya, aku mengkritisi soal Padang ya. Jadi memang udah saatnya nih Padangnya itu mengikuti lah apa yang sudah dilakukan oleh JDT, kemudian Terengganu. Nah, kalau aku tengok Sabah juga Padangnya sudah mulai kelihatan baik, tapi aku tak tahu kalau terguyur hujan terus-menerus apakah akan banjir seperti Stadium MBPJ. Nah, kita tahu memang kenapa Selangor ini menggunakan Stadium MBPJ kan memang karena sedang proses ya, dan aku tak tahu udah mulai apa belum stadium yang akan menjadi stadium impian bagi Selangor, bagi penyokong Selangor yang nantinya akan menjadi ikon tentunya, dan ini akan lebih canggih kalau tak silap dibandingkan stadium punya TMJ, punya JDT ya, Stadium Sultan Ibrahim. Kita tengok progresnya seperti apa dalam beberapa tahun ke depan. Nah, ini akan menarik lah kalau misalnya memang ini sudah terwujud. Selangor, JDT ataupun klub-klub yang lain kalau sudah punya agenda untuk membangun stadium, nah itu boleh jadi acuan yang baik. Nah, aku tak tahu kalau stadionnya Velda yang aku pernah tengok itu sangat-sangat baik, itu udah nggak dipakai berarti ya. Secara wilayah Velda itu masuk daerah mana, sehingga apakah ada klub dari Liga Super Malaysia ini yang tertarik menggunakan stadium tersebut? Kalau korang punya jawaban, berikan komen. Ya, tapi aku menyayangkan ya kenapa Selangor tidak mendapatkan 3 mata ya, sehingga biar tetap ramai gitu loh, biar JDT itu tak sendirian terus di atas ya. Aku berharap Sabah besok boleh mendapatkan 3 mata ya, sehingga tetap berada di papan atas dengan poin yang sama kalau JDT juga menang. Nah, seperti itu. Kalau ada kesilapan, aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.